Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis yang kita hadiri walaupun dalam keadaan virtual ini tetap mendapatkan keberkahan yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan kita sebagai orang-orang yang menggunakan usia kita, umur kita, waktu kita di muka bumi ini untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas sesuatu yang insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu sarana yang bisa menjadikan kita lebih mencintai beliau, lebih mengenal beliau atau lebih dekat dengan beliau, yaitu dengan bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana solawat itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering kita baca dalam ayat suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada para nabi. Yang dijelaskan oleh para ulama, solawat dari Allah yaitu rahmah, dari para malaikat yaitu doa. Kemudian dalam ayat itu kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk bersolawat dan mengucap salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis kita dapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi mereka yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, tidak seorang pun yang bersolawat kepada beliau satu kali kecuali dibalas dengan 10 solawat oleh Allah, 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Rasulullah, aqrabukum minni majlisan. Dalam riwayat lain, manzilatan, yang dekat kelak dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah yang semasa hidupnya di muka bumi ini mereka banyak bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya salah satu tanda ketika seseorang itu mencintai orang lain yaitu banyak menyebut nama kekasihnya. Man ahabba syai'an, barang siapa yang menyukai sesuatu, aktsara min dzikrihi. Dia banyak mengingat sesuatu yang dia cintai. Ketika dia itu menginginkan sesuatu, maka yang ada di benaknya adalah sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia ingin dapatkan, sesuatu yang dia cintai, dan banyak sekali dia akan mengucap sesuatu yang dia cintai itu. Begitu juga salah satu bukti ketika seseorang itu mencintai Nabi Muhammad SAW, selain dia mengikuti jalannya Nabi, mengikuti ucapannya, gerak-geriknya, perbuatan Nabi Muhammad SAW, orang tersebut tentunya akan banyak mengucap dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, seseorang itu tidak bisa sampai kepada puncak cinta atau sangat mencintai seseorang kecuali terlebih dahulu dia mengenal. Maka penting bagi kita untuk menambah kecintaan kita, berarti setiap sarana yang bisa menjadikan kita mencintai Nabi Muhammad SAW harus kita lakukan. Supaya kita bisa banyak bersolawat, supaya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW secara totalitas. Dibutuhkan cinta yang besar, dan cinta itu tumbuh dari mana? Dari pengetahuan,
Semakin kita mengenal Nabi Muhammad SAW, maka semakin cinta kita kepada beliau. Kalau kita sudah cinta, maka kita akan sibuk dengan apa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Seluruh tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita akan kita timbang terlebih dahulu. Apakah ini sesuai dengan tindak tanduknya Nabi Muhammad, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Jikalau sesuai, dilakukan. Jikalau tidak sesuai, maka ditinggalkan. Nah, itu buah daripada cinta. Nah, untuk mendapatkan cinta yang seperti itu, dibutuhkan kita untuk mengenal sosok Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mahabbah itu samarahnya ma'rifah. Jadi cinta itu buah daripada pengetahuan. Ketika seseorang sudah mengenal, maka dengan mengenal jadi akan menjadikan dia cinta. Kemudian al-ittiba, mengikuti, itu buah daripada cinta. Ketika kita sudah cinta, kita akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh kekasih kita. Apapun yang dilakukan oleh kekasih kita, orang yang kita cintai, akan kita ikuti. Itu buah daripada cinta, dan cinta buah daripada pengetahuan. Mengenal orang yang kita cintai. Dalam kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, Syama'iluhu al-Hamidah wa Khisaluhu al-Majidah, yang disusun oleh As-Sayyid Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, beliau dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan tentang pentingnya mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita itu diperintahkan dan harus bagi kita umat Islam itu mengenal sosok Nabi kita? Karena banyak sebab. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam yatatallabu minal ibad an ya'rifu fadla hadzal nabiyil karim. Dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut seorang hamba itu untuk mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa mengetahui kedudukannya Nabi Muhammad, derajatnya Nabi Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin kita mengetahui kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, itu semua akan menambah pengetahuan kita, dan kemudian kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi, penting bagi kita untuk mengenal lebih dalam, bukan cuma sekedar mengenal namanya, tapi mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, mengetahui akhlaknya. Karena setiap kali kita mengetahui kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW akan menambah rasa cinta kita kepada beliau. Karena wataknya manusia, tabiatnya manusia, itu ketika dia mencintai sesuatu dan kemudian dia mendapatkan informasi tentang kebaikan sesuatu yang dia cintai atau kesempurnaan sesuatu yang dia cintai yang tadinya informasi itu tidak ada pada dirinya, maka dia akan tambah cinta kepada orang yang dia cintai atau sesuatu yang dia cintai. Itu tabiatnya manusia. Sebagai permisalan, ketika ada seseorang dia mencintai seseorang lah. Dia jatuh cinta kepada seseorang, kemudian dia dapat informasi, tentunya dia mencintai seseorang itu karena sebab ya. Karena orang itu biasanya mencintai seseorang karena keindahan yang ia dapatkan. Ada sifat yang baik, ada keindahan yang ia lihat, maka menjadikan dirinya jatuh cinta. Ketika dia mencintai seseorang, maka kemudian dia mendapatkan informasi bahwasanya orang yang dia cintai itu punya banyak kemuliaan. Punya banyak kebaikan yang dia tidak ketahui. Semakin dia mengetahui kebaikan dari sosok yang dia cintai, itu akan menambahkan dirinya semakin cinta. Semakin dia mencintai orang yang dia cintai. Karena apa? Mendengar lebih baik tentang kemuliaan-kemuliaan atau keutamaan-keutamaan atau kebaikan-kebaikan orang yang dia cintai. Begitu juga dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan kita yang minim tentang Nabi Muhammad saja bisa menjadikan kita cinta kepada beliau. Apalagi kalau kita lebih tahu tentang Nabi Muhammad, lebih kenal tentang Nabi Muhammad. Lebih mengetahui bagaimana kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu semua akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena dalam kehidupan ini, biasanya seseorang itu yang paling dia cintai adalah orang tuanya. Kenapa kok kita mencintai orang tua kita?
Karena kita kenal betul siapa orang tua kita. Kenal betul siapa ayah kita dan siapa ibu kita, yang itu menjadikan kita sangat mencintai mereka berdua. Sehingga kita rela berkorban untuk kedua orang tua. Bahkan seorang anak itu rela mati demi orang tuanya. Kenapa dia punya cinta yang besar seperti itu? Tak lain karena dia sangat kenal dengan orang tuanya. Dia tahu orang tuanya yang mulai dari kecil merawat dirinya. Ibunya rela mengorbankan nyawanya saat melahirkan. Ibunya mengandung dia 9 bulan. Ibunya ketika melahirkan bertaruh dengan nyawanya. Kemudian menyusunya selama 2 tahun. Kemudian ibunya rela bangun di waktu malam ketika dirinya lapar. Harus menyusui. Kemudian membersihkan kotorannya, memandikan, merawat sampai dia besar. Ayahnya banting tulang untuk mencari nafkah, menyekolahkan dirinya. Dan lain sebagainya. Pengorbanan yang banyak dari orang tua itu menjadikan kita semakin cinta kepada orang tua. Kita tahu betapa cintanya orang tua kita kepada kita, maka itu menjadikan kita semakin cinta kepada kedua orang tua kita. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kalau kita tahu bagaimana pengorbanannya Nabi Muhammad untuk umatnya, bagaimana Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah merindukan umatnya yang belum ada. Kita ini hidup di akhir zaman sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana cintanya Nabi Muhammad yang beliau rela berkorban untuk umatnya. Semakin kita mengetahui cintanya Nabi Muhammad kepada kita, pengorbanan beliau untuk kita, itu semua akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Belum lagi Nabi Muhammad itu nggak pernah melupakan kita. Nanti di hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan, siapapun orang terdekat kita di muka bumi ini, mau itu orang tua kita, mau itu anak kita, mau itu pasangan hidup kita, mereka semua sibuk masing-masing mengurus diri mereka sendiri. Mereka ketakutan karena mereka dihadapkan di hadapan yang sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka disidang oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya di muka bumi ini. Dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia kelak ketika manusia dibangkitkan yang tidak lupa kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti Nabi Muhammad SAW ketika manusia dibangkitkan, beliau masih sibuk memikirkan umatnya, memberikan syafaat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita yang hidup di muka bumi ini, yang terkadang satu hari lupa nggak sholawat sama Nabi. Yang terkadang melewatkan 1 minggu, bukan hanya nggak sholawat, tapi nggak terbesit di benaknya, di hatinya, di pikirannya Nabi Muhammad SAW. Nggak ingat sama beliau. Terkadang ada orang yang melewatkan 1 bulan, 1 tahun, nggak ingat sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau kelak di hari kebangkitan nggak melupakan umatnya. Siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi akan berusaha memberikan syafaat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan mereka. Nah, semakin tahu kita pengorbanan Nabi, cintanya Nabi Muhammad kepada kita, itu semua akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita mengenal lebih jauh Nabi Muhammad agar apa? Pengetahuan kita itu menjadikan kita semakin cinta kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya kita bisa tahu kedudukan beliau. Karena nggak sedikit manusia di zaman ini yang menganggap Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh para ulama, beliau itu al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Maka sering kita dengar puji-pujian ketika seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad, mereka memuji Nabi Muhammad dengan apa? Basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, maksudnya apa? Beliau bukan Tuhan. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, qul innama ana basyarun mithlukum, aku itu manusia seperti kalian. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Akan tetapi di ayat itu Nabi Muhammad menjelaskan yuha ilayya. Di situ sudah menjadi pembeda antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita manusia biasa, nggak dapat wahyu dari Allah, tapi Nabi Muhammad sebagai manusia, tapi beliau mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan derajat yang berbeda. Nabi Muhammad manusia, beliau makan, beliau minum, beliau sedih, beliau bahagia. Kemudian beliau menikah, beliau punya anak, beliau beristirahat dan lain sebagainya seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi kedudukan beliau, kesempurnaan yang Allah berikan kepada beliau berbeda dengan manusia pada umumnya. Basyarun lakal basyar.
Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Sebagaimana kama annal yaqut hajarun lakal hajar. Sebagaimana batu permata itu batu tapi tidak seperti batu lainnya. Jadi batu permata itu nggak bisa kita samakan dengan batu kerikil yang ada di jalan. Jenisnya sama batu, tapi yang satu batu kerikil atau yang satu batu kali dan yang satunya lagi batu permata. Yang batu permata itu nggak perlu diikat dengan ikat yang mewah, nggak perlu diberi ring, dia sudah mahal, dia sudah istimewa, harganya sudah tinggi. Tapi batu kali, walaupun kita bentuk sedemikian rupa, kemudian kita kasih ring emas sekalipun, maka tetap nggak ada harganya. Yang ada itu tetap batu kali. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki kedudukan yang mulia, yang tidak sama dengan kita. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah melakukan puasa wisal, jadi nyambung puasa. Nabi Muhammad itu terkadang puasa, ya juga di waktu pagi, di waktu siang beliau puasa, malamnya nggak berbuka, beliau tetap nyambung puasanya. Dan kita umat Islam dilarang sama Nabi Muhammad. Kita dilarang untuk berpuasa atau saumul wisal. Puasa wisal, nyambung puasa, datang waktu berbuka, terbenamnya matahari kita nggak berbuka, dilarang, nggak boleh. Di situ para ulama ada perbedaan pendapat tentang tidak bolehnya. Nah, Nabi Muhammad ketika nyambung puasa, ada sahabat-sahabat Nabi yang ngikutin Nabi Muhammad. Mereka nyambung puasanya. Terbenam matahari, datang waktu berbuka, mereka nggak berbuka. Nyambung puasanya. Dan Nabi Muhammad terkadang sampai keesokan harinya beliau nggak berbuka, sambung lagi sampai malamnya. Terkadang 2 hari 2 malam beliau nyambung puasa. Nah, para sahabat ini mengikuti Nabi Muhammad SAW nyambung puasa, saumul wisal. Dan ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa kok kalian itu nyambung puasa, kok nggak berbuka? Maka dijawab oleh para sahabat, inna naraka tuwasilu ya Rasulullah. Karena kami melihat Anda nyambung, ya kami nyambung. Anda tidak buka, Anda nyambung puasa, ya kami juga nyambung puasa. Kata Rasulullah SAW apa? Inni lastu mithlakum. Saya itu nggak sama seperti kalian. Jadi yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu berbeda dengan kita, ya beliau sendiri. Beliau mengatakan saya ini berbeda dengan kalian. Inni lastu mithlakum. Aku nggak sama dengan kalian. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku itu bermalam dalam keadaan apa? Diberikan makan oleh Tuhanku dan juga diberikan minum oleh Tuhanku. Yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, maksudnya Nabi Muhammad bukan diberikan makanan hissiyah, yaitu berupa makanan yang dimakan oleh manusia. Karena kalau beliau dikasih makan, namanya beliau nggak nyambung puasa. Akan tetapi beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kekuatan yang didapatkan oleh seseorang yang makan dan minum. Jadi beliau walaupun tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, tapi beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang makan dan minum. Adapun para sahabatnya nggak sama seperti Nabi Muhammad. Kalau mereka nyambung puasanya, nggak makan, nggak minum, bisa sakit. Mereka bisa membinasakan dirinya, melakukan sesuatu yang bahaya. Maka kemudian dilarang oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa Nabi Muhammad dikatakan basyarun lakal basyar? Karena Nabi Muhammad banyak diberikan kemuliaan dan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baca dalam kitab Syama'ilnya Rasulullah SAW. Kita sebagai manusia diberikan 2 mata oleh Allah, bisa memandang. Nabi Muhammad juga punya 2 mata, tapi pandangan Nabi Muhammad berbeda dengan pandangan kita. Kita bisa memandang sebatas kemampuan mata kita. Nggak bisa memandang yang jauh, tapi Nabi Muhammad bisa memandang yang jauh. Dan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bukan hanya bisa melihat sesuatu yang nampak saja. Nabi Muhammad bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini ara ma la taraun. Saya itu bisa melihat sesuatu yang kalian tidak bisa melihat. Kita nggak bisa melihat malaikat. Nabi Muhammad dengan kedua matanya, beliau bukan hanya bisa melihat manusia yang ada di hadapannya, tapi bisa melihat para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melihat ke arah belakang sebagaimana beliau bisa melihat ke arah depan. Itu sudah membuktikan kalau beliau berbeda dengan kita. Beliau punya kemuliaan, beliau punya kesempurnaan. Dan Nabi Muhammad SAW, kita sebagai manusia punya telinga. Nabi Muhammad juga punya telinga. Kita bisa mendengar tapi ada batasannya. Nabi Muhammad bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh sembarang manusia. Bahkan beliau bisa mendengar ketika malaikat turun dari langit. Ketika pintu langit dibuka. Sebagaimana diriwayatkan ketika Nabi Muhammad bersama dengan Jibril di Bukit Safa, Nabi Muhammad mendengar suara yang menakutkan dirinya. Maka beliau sampai bertanya kepada malaikat Jibril, apakah Allah telah menetapkan kiamat? Apakah mau datang hari kiamat ini? Karena ada suara yang menakutkan. Maka malaikat menjawab bukan. Saat itu Jibril menjelaskan itu Israfil, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke muka bumi ini
dan untuk menawarkan Nabi Muhammad sesuatu. Kemudian ditawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau kau mau menjadi seorang nabi dan raja, atau kau mau menjadi seorang nabi dan hamba. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memilih menjadi seorang nabi, utusan Allah, dan juga hamba. Tidak memilih sebagai seorang raja. Kemudian Nabi Muhammad bisa mendengar orang-orang yang disiksa dalam kubur. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Nabi ketika melewati suatu pemakaman yang baru, Nabi bertanya, ini makamnya siapa? Makamnya fulan dan fulan. Kata Rasulullah, keduanya diazab. Dan beliau mendengar. Yang satu karena kalau istinja, kalau kencing, nggak memperhatikan kencingnya, nggak memperhatikan kesuciannya. Yang satu yamshi bin namimah, atau orang yang berjalan dengan mengadu domba. Mereka berdua disiksa oleh Allah di dalam kuburnya, dan Nabi Muhammad SAW mendengar. Kemudian Nabi Muhammad diberikan keindahan suara. Sehingga banyak kita dapatkan riwayat-riwayat yang meriwayatkan ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, para sahabat mendengar dengan suara yang sangat indah. Dan Nabi Muhammad diberikan kekuatan suara. Kita itu kalau teriak, berapa jauh sih orang yang bisa dengar teriakan kita? Tapi dalam riwayat disebutkan Ummu Hani. Ummu Hani itu meriwayatkan Nabi Muhammad di tengah malam beliau mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Fi jawfil lail, di waktu malam di Ka'bah. Jadi beliau ngaji di depan Ka'bah, fi jawfil lail, dan saat itu Ummu Hani mendengar suaranya Nabi, mendengar bacaannya Nabi, sedangkan beliau di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, di atas kasurnya. Beliau meriwayatkan, saya dalam kamar saya, di atas kasur saya, dan saya mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha ini Nabi Muhammad ketika hari Jumat, beliau duduk di atas mimbarnya, naik ke atas mimbarnya, kemudian beliau duduk. Para sahabatnya saat itu sedang berdiri. Dan Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk duduk. Ijlisu, kalian duduklah. Maka suaranya Nabi itu nyampe ke Bani Ghanam. Abdullah bin Rawaha saat itu tidak berada di masjid. Dia berada di satu tempat, yaitu Bani Ghanam. Dia di situ dan mendengar suaranya Nabi Muhammad, ijlisu, duduklah kalian. Maka dia yang jauh dari masjidnya Nabi Muhammad, ketika dengar perintahnya Nabi duduk, dia ikut duduk. Dia kira dia diperintah sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad merintahkan orang-orang yang ada di masjid itu untuk duduk. Tapi suaranya Nabi sampai ke Bani Ghanam. Sehingga Abdullah bin Rawaha yang saat itu mendengar perintahnya Nabi, dia ikut duduk. Nah, ini sebagian daripada kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang semakin kita tahu sempurnanya Nabi, semakin kita tahu keutamaan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan menambahkan kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Karena wataknya manusia, kalau dia itu mendengar kesempurnaan, kebaikan yang ada dalam diri orang yang dia cintai, semakin dia tahu, semakin dia cinta. Semakin dia tahu, dia semakin cinta. Semakin mantap. Sebagai contoh saja, sebagai contoh kita itu kalau mau beli handphone, kan kita terkadang ngelihat reviewnya. Kita sudah cocok sama satu handphone, kemudian ketika kita ngelihat review handphone itu, kita tahu ternyata ada banyak hal yang lebih istimewa daripada pengetahuan kita. Oh, ini handphone bisa dibuat seperti ini. Oh, ini handphone kameranya lebih bagus. Oh, ini handphone kalau dibuat seperti ini lebih. Semakin kita tahu informasi yang baik, yang sebelumnya kita nggak ketahui, atau keunggulan sesuatu yang kita cinta itu yang tadinya kita nggak tahu, nambah mantep kita. Tambah pengen untuk beli, tambah mantep untuk ngambil. Ya, itu wataknya manusia seperti itu. Nah, ketika kita sudah mencintai Nabi Muhammad, semakin kita tahu kedudukan, sifat, akhlak dan lain sebagainya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menambahkan kita semakin mencintai Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau dalam kitabnya, kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dalam? Yang pertama tadi karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku. Kalau sudah mengikuti jalannya Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah mengikat siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, mengikat dengan apa? Mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang ngaku
cinta kepada Allah, tapi jalannya nggak sesuai dengan jalannya Nabi, nggak ngikutin jalannya Nabi, jalannya bertolak belakang dengan jalannya Nabi Muhammad SAW, maka cintanya dusta. Cintanya tertolak. Dia belum betul-betul mencintai Allah Ta'ala. Untuk membuktikan kecintaan seseorang kepada Allah, dia harus mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Jadi bukti cintanya seseorang kepada Allah kalau dia berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sudah berjalan di jalannya Nabi Muhammad, maka dia telah membuktikan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Nah, untuk ngikutin Nabi Muhammad, berjalan di jalannya Nabi Muhammad membutuhkan pengetahuan. Kita harus kenal kepada orang yang mau kita ikutin jalannya. Bagaimana apa yang diucapkan sama Nabi, bagaimana perbuatan-perbuatannya Nabi, bagaimana keadaan-keadaannya Nabi. Jadi untuk ngikutin jalannya Nabi Muhammad butuh kenal. Mengenal sosok yang hendak kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu suri tauladan bagi kita. Berarti kita harus mencontoh beliau. Mencontoh beliau butuh pengetahuan. Nabi kalau sholat bagaimana? Nabi kalau puasa bagaimana? Nabi kalau makan bagaimana? Nabi kalau berjalan bagaimana? Nabi kalau tidur bagaimana? Nabi kalau bersuci bagaimana? Bagaimana Nabi dengan istrinya? Bagaimana Nabi di rumahnya? Bagaimana Nabi di masjidnya? Ini semua dibutuhkan pengetahuan. Nah, cara untuk mendapatkan informasi itu ya dengan mengkaji sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW dan mengikuti juga butuh cinta. Karena seseorang itu nggak akan ngikutin seseorang, jadi manusia itu nggak akan ngikutin seseorang kecuali apa? Kecuali dia itu mengidolakan orang tersebut atau mencintai orang tersebut. Jadi kalau sudah cinta, maka orang itu akan mengidolakan, mengikuti orang yang dia cintai. Meneladani orang yang dia cintai. Nah, jadi butuh pengetahuan kita mengenal Nabi Muhammad SAW karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat itu mengikuti semuanya dari Nabi Muhammad asalkan di situ tidak ada larangan. Tidak ada larangan dari Allah yang itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad, maka mereka akan berlomba-lomba untuk meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kebiasaannya sekalipun mereka contoh. Karena para ulama menjelaskan apa? Adatis sadat, sadatil adat. Kebiasaannya orang-orang besar, kebiasaannya orang-orang baik itu sebaik-baik kebiasaan. Lah bagaimana dengan kebiasaannya manusia yang paling baik, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang soleh, kalau kebiasaannya kita contoh, pasti kebiasaannya baik. Karena orang soleh itu kebiasaannya apa? Bangun malam. Kebiasaannya apa? Sodako. Kebiasaannya apa? Berzikir. Jadi kebiasaannya para pemimpin, kebiasaannya orang-orang yang hebat, itu sebaik-baik kebiasaan. Dan bagaimana dengan kebiasaannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi itu ketika melihat Nabi Muhammad mau sholat, ngelepas sandalnya, mereka semua ngelepas sandalnya. Jadi dulu mereka sholat karena masjid dulu kan belum ada tikarnya, belum ada karpetnya. Jadi sholat di atas sandal mereka. Ketika Nabi Muhammad melepas sandalnya, mereka semua serentak ngikutin Nabi Muhammad. Selesai sholat, Nabi Muhammad mengabarkan kalau Jibril turun dan mengabarkan kalau di sandalnya Nabi Muhammad ada kotoran. Dan kemudian Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya, kalian kalau mau sholat dilihat dulu pakaian kalian, apa yang kalian pakai, ada najisnya enggak, ada kotorannya atau tidak. Tapi ketika mereka belum tahu, ada Jibril datang ngasih kabar kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi Muhammad ngelepas sendal, ya mereka ngikutin Nabi Muhammad ngelepas sendal. Sebelum turun pengharaman bagi laki-laki memakai cincin emas, dulu Nabi Muhammad punya, dipakai. Dan ketika Nabi melepas, para sahabat semuanya ngelepas. Nggak ada yang pakai lagi, semuanya ngelepas dari tangannya. Karena apa? Mereka orang-orang yang betul-betul berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mencari tahu duduknya Nabi bagaimana, makannya Nabi bagaimana, minumnya Nabi bagaimana. Semua dicari tahu dan dicontoh. Dicontoh oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bahkan dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika naik ke tunggangannya, kemudian baca doa naik tunggangan. Setelah baca doa beliau tersenyum. Ketika ditanya kenapa kok ada senyumnya, nggak ada sesuatu, nggak ada apa-apa kok tiba-tiba tersenyum. Karena beliau melihat Rasulullah saat itu ketika baca doa kemudian tersenyum. Itu pun diikuti oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan balkanu yuhibbuna ma yuhibbuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah dan mereka membenci
tidak suka dengan apa yang tidak disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bukti cinta. Seseorang itu tidak bisa dikatakan cintanya sempurna kecuali dia sudah bisa berkorban untuk orang yang dia cintai. Pengorbanan dalam cinta itu apa? Mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya, walaupun tadinya dia membenci sesuatu itu. Dan pengorbanan yang dilakukan bagi para pecinta apa? Membenci sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya, walaupun tadinya dia sangat mencintai sesuatu itu. Dia rela membenci apa yang dibenci oleh kekasihnya, dan rela mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Dan ini ada pada para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika itu pernah diajak makan sama Rasulullah. Nabi Muhammad diundang makan sama orang. Nabi Muhammad diundang makan, Anas bin Malik ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhahabtu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ila dzalika ta'am. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik melihat Nabi Muhammad itu ia tetap ba'udubba. Jadi beliau makan dan ngambil sayur labu yang ada di piring beliau. Anas bin Malik melihat kalau Nabi Muhammad itu suka dengan labu. Maka kata Anas bin Malik, mulai sejak itu sampai saat ini dalam kurun waktu yang lama. Beliau menceritakan saat itu sudah kejadiannya sudah lama. Kata Anas bin Malik, mulai sejak saat itu sampai detik ini saya masih suka dengan labu. Yang tentunya bukan karena rasanya enak ya. Kenapa kok beliau sampai detik itu masih suka dengan labu? Karena itu kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang disukain sama Nabi Muhammad, disukain pula oleh pecintanya. Disukain pula oleh siapa? Para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka membenci apa yang dibenci sama Nabi. Perbuatan maksiat Nabi benci, mereka benci. Bahkan sesuatu yang sepele sekalipun bukan termasuk dari syariat, apa yang dibenci sama Nabi nggak disukai sama Nabi Muhammad, mereka nggak suka juga. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah ketika diberikan makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari nggak dimakan, karena Abu Ayyub itu diriwayatkan kebiasaannya apa? Dia makan setelah Nabi Muhammad makan. Jadi dia nyuguhin makanan dulu buat Nabi Muhammad. Selesai Nabi makan, bekas tempat makannya Nabi Muhammad itu beliau sama istrinya makan di situ. Suatu hari beliau menyuguhkan makanan kepada Rasulullah, makanan itu nggak disentuh sama Nabi. Kata Abu Ayyub, kenapa ini? Apa jangan-jangan Nabi nggak suka sama masakannya? Maka Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok lima lam tata'asya? Kenapa engkau tidak makan wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, karena di sini ada bumbu masakan yang bikin bau mulut. Bawang putih lah. Kata Nabi Muhammad, ini bikin bau mulut. Dan Nabi Muhammad berbicara dengan para malaikat. Nabi Muhammad nggak mau mulutnya itu bau. Dan Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang sangat-sangat bersih, menjaga kebersihan, dan beliau menggunakan lisannya untuk bermunajat, berbicara dengan para malaikat. Abu Hurairah sempat bertanya kepada Nabi Muhammad, haramun? Apakah ini haram ya Rasulullah, kita nggak boleh makan? Kata Nabi, enggak, ini nggak haram. Kalian makan nggak apa-apa, kalau saya enggak. Karena beliau bicara dengan malaikat, beliau bermunajat. Kata Abu Hurairah apa? Ya kalau kau nggak suka, ya saya nggak suka ya Rasulullah. Kau nggak mau, saya nggak mau ya Rasulullah. Padahal tadinya sudah bisa dipastikan kalau beliau itu suka. Karena beliau nggak mungkin masak kecuali sesuatu yang dia suka. Yang tadinya makan seperti itu, tapi ketika dia tahu Nabi Muhammad nggak suka, maka beliau pun tidak suka. Nah ini cintanya para sahabat-sahabat Rasulullah dan juga para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kita akan dapati mereka mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah. Dan mereka membenci apapun yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi kenapa kita harus kenal Nabi Muhammad lebih jauh? Yang pertama, karena kita diperintahkan beriman kepada beliau. Yang kedua, karena kita diperintahkan untuk mengikuti, meneladani, berjalan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau lanjutkan yang ketiga, karena Allah Subhanahu Wa Taala aujaba alal mu'minin an yuhibbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fauqa mahabbatil abai wa abna. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua, bapak, ibu, dan anak-anak. Nah ini berat. Ini berat. Kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, kita nggak bisa sampai ke derajat itu. Ini butuh kita sangat-sangat kenal sama Nabi. Butuh kita mempelajari sejarah hidup Nabi, kenal Nabi, cinta Nabi, yang cintanya nanti akan naik. Akan naik terus derajatnya, cinta sampai akhirnya dia bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaannya kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul in kana aba'ukum, katakanlah hai Muhammad, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kalian,
wa abnaukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan hidup kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum dan sanak kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian takut kehilangannya, wa masakinun tardaunaha dan tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau itu semua, bapak, ibu, anak, istri, kerabat, uang, harta, perniagaan, rumah, itu semua lebih kalian cintai melebihi daripada kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada wa'id daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencintai Nabi melebihi daripada aba, melebihi daripada abna, melebihi daripada azwaj, melebihi daripada ashirah, melebihi daripada ikhwan, amwal, tijarah, masakin. Nah, ini butuh perjuangan. Dan dalam hadis Nabi Muhammad bersabda apa? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai dia bisa menjadikan aku lebih ia cintai melebihi daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana riwayat yang sering kita dengar, beliau pernah mengutarakan cintanya kepada Nabi Muhammad dan beliau berkata, tapi saya masih mencintai diri saya melebihi Anda ya Rasulullah. Dan Nabi berkata apa? Walladzi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, tidak akan sempurna keimanan seseorang sebelum dia bisa menjadikan aku lebih ia cintai melebihi daripada dirinya sendiri. Lebih daripada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan nafsal ladzi baina jambih, lebih daripada dirinya sendiri. Sampai akhirnya Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, engkau lebih aku cintai ya Rasulullah melebihi daripada kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka Nabi pun kemudian berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, yang artinya telah sempurna keimananmu. Karena apa? Sudah bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaannya kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya, hartanya, tempat tinggalnya, bahkan melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, semakin kita kenal sama Nabi, semakin kita tahu Nabi Muhammad SAW akan menambahkan kita semakin cinta. Karena sesuatu yang sering kita lihat bisa menjadikan kita jatuh cinta. Sesuatu yang sering kita dengar bisa menjadikan kita jatuh cinta. Sesuatu yang sering kita ucap bisa menjadikan kita jatuh cinta. Ada orang yang tadinya nggak suka sama satu orang, tapi tiap hari ngelihat terus, lama-lama apa? Mencintai, mengidolakan. Akhirnya apa? Pakaiannya dicontoh, cara bicaranya ditiru, gaya rambutnya dicontoh. Itu bermula dari mana? Bermula dari penglihatan. Ngelihat cinta. Kemudian pendengaran, sering dengar, mengidolakan. Ada orang dulu pernah bertanya, apakah mungkin saya bisa mencintai Rasulullah hanya dari sekedar membaca riwayat hidupnya dan saya tidak berjumpa dengan beliau? Kenapa tidak mungkin? Berapa banyak hari ini orang yang karena membaca riwayat hidupnya tokoh-tokoh di masa lalu akhirnya mencintai dan mengidolakan tokoh tersebut padahal dia nggak pernah berjumpa. Gak usah jauh-jauh. Berapa banyak orang yang mengidolakan tokoh-tokoh yang terkenal di muka bumi ini, baik itu pahlawan. Contoh saja pahlawan yang hidup di masa lalu. Berapa banyak hari ini orang yang mengidolakan satu pahlawan atau satu tokoh, padahal mereka nggak hidup di zaman itu. Ketemu saja secara fisik nggak pernah. Hanya karena cuma dengar atau baca, akhirnya apa? Cinta, mengidolakan. Saking mengidolakannya apa? Sampai foto profil WhatsApp-nya pasang gambar orang yang dia cintai. Padahal dia nggak pernah ketemu. Di rumahnya dipasang foto orang yang dia cintai, padahal dia nggak pernah bertemu. Hanya karena apa? Pendengaran. Baca sejarah hidupnya, matanya ngelihat, baca, telinganya mendengar sejarah hidup tokoh-tokoh yang dia idolakan, yang tadinya dia nggak kenal, nggak cinta, berubah menjadi cinta. Nah, kalau manusia biasa saja, kita sering dengar namanya, sering dengar kisahnya, sering baca riwayat hidupnya, bisa menjadikan kita cinta. Nah, bagaimana dengan manusia yang istimewa, yang kita diperintahkan untuk mencintai? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan semakin kita baca sejarah hidupnya, yang ada apa? Semakin kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ilmu psikolog itu menjelaskan informasi yang didapatkan seseorang itu akan membentuk karakter manusia.
Manusia itu kalau informasi yang dia dengar nggak baik, perbuatan kriminal, semakin sering dia dengar, itu akan menjadikan karakter dirinya. Nah, kalau ya informasi yang kita dengar setiap hari tentang kebaikannya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, yang ada apa? Karakter kita terbentuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi dengar sejarah hidupnya Nabi dibacakan itu penting. Karena apa? Pendengaran ini akan mencetak sebuah karakter. Kalau yang kita dengar baik tentang Nabi, akhlaknya Nabi, yang ada apa? Karakter yang tumbuh dalam diri kita apa? Meneladani Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang karena melihat sesuatu menginginkan, apalagi anak-anak. Anak-anak itu gurunya matanya. Anak-anak itu kalau orang tuanya ngelihat bapaknya, ibunya minum teh, dia kepingin minum teh. Anak-anak itu kalau melihat orang tuanya makan ayam goreng, dia kepingin, dia deket, dia ingin nyoba. Jadi gurunya saat itu matanya, apa yang dia lihat, itu yang dia ikutin. Apa yang dia lihat, itu yang dia ikutin. Nah, kalau anak-anak mulai dari kecil disibukkan hatinya, pemikirannya dengan Nabi Muhammad, yang ada dia akan ikut meneladani Nabi Muhammad SAW. Tercetak karakternya, mencintai Nabi Muhammad, dan ingin mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu kisah yang menarik, disampaikan oleh Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi. Syekh Aun ini menceritakan ada salah seorang pemuda luar biasa. Pemuda ini kalau malam mau tidur mandi, kemudian pakai parfum yang wangi, pakai parfum yang mahal, kemudian pakai pakaian yang bagus, kemudian tidur. Sehingga suatu hari teman-temannya yang nginep di rumahnya itu kaget. Ketika datang waktu tidur, melihat orang ini mandi, kemudian membersihkan dirinya, dandan dengan rapi, pakai pakaian yang bagus, pakai parfum, sehingga teman-temannya bilang, kau ini kalau kondangan atau keluar main sama kita, nggak pernah pakai pakaian sebagus ini, dan nggak pernah pakai parfum sewangi ini. Nah ini mau tidur kok aneh, mau tidur kok malah mandi, pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai parfum, mau apa? Siapa yang ngelihat kau? Maka jawab orang itu mengejutkan. Dia menjawab apa? Saya setiap malam itu berharap kalau tidur saya mimpi ketemu sama Rasulullah SAW. Maka saya nggak kepingin ketemu sama Nabi Muhammad kecuali dengan apa? Dengan pakaian yang bagus, dengan parfum yang wangi. Karena apa? Penghormatannya pada Nabi Muhammad SAW. Padahal belum tentu kalau dia ngimpi, ya ngimpinya itu pakaiannya sama seperti yang dia pakai saat tidur. Tapi karena cinta. Orang itu nggak akan berharap mimpi ketemu seseorang kecuali dia merindukan orang tersebut dan dia mencintai orang tersebut. Kita kalau punya musuh, nggak pernah kita punya keinginan, ya Allah malam ini saya kepingin tidur, mimpi ketemu orang yang saya benci. Nggak ada ceritanya. Yang ada, orang itu kepingin mimpi orang yang dia rindukan. Orang yang dia rindukan itu siapa? Orang yang dia cintai. Seorang anak jauh dari orang tuanya, karena saking cintanya dan rindunya kepada orang tua, kepingin mimpi ketemu orang tuanya. Seorang anak yang sudah nggak punya orang tuanya sudah wafat, maka terkadang dia berdoa, ya Allah, saya pingin mimpi ketemu orang tua saya. Karena apa? Rindu. Rindu itu datang dari mana? Dari cinta. Jadi kita boleh tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita merindukan Nabi Muhammad? Kalau kita belum rindu sama Nabi, berarti tandanya cinta kita masih lemah. Karena cinta yang dahsyat, cinta yang besar itu akan menjadikan orang yang mencintai itu merindukan kekasih hatinya. Kalau sudah rindu, kepingin ketemu. Kalau di dunia belum bisa ketemu, pengen ketemu dalam mimpi. Karena Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam hadisnya, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Karena apa? Syaitan itu nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Al-Jufri beliau menjelaskan hadis ini bukan hanya sekedar klarifikasi atau pemberitahuan dari Nabi. Bukan cuma sekedar ngasih tahu siapa yang mimpi saya, maka sesungguhnya dia itu melihat saya. Karena apa? Syaitan itu nggak bisa menyerupai saya. Tapi kata beliau apa? Hadis ini juga mendorong orang yang cinta sama Nabi Muhammad, dimotivasi sama Nabi. Kalau bahwasanya mereka itu bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita digerakkan hati kita oleh Nabi Muhammad supaya apa? Bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi rindu yang luar biasa sampai menjadikan orang itu setiap kali mau tidur dia mandi pakai parfum, pakai pakaian yang bagus karena dia berharap setiap malam datang dia tidur bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah seorang ustadz juga, dia bikin pesantren kilat. Gak lama, cuma satu minggu atau 40 hari. Dia bikin pesantren kilat untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu ketika libur sekolah, dia bikin pesantren kilat di tempatnya. Anak-anak kecil-kecil.
Sampai di hari terakhir ketika sudah besok pagi mereka sudah selesai pada mau pulang ke rumah mereka masing-masing. Ini Ustadz merintahkan santri-santrinya yang ada di pesantren kilat untuk tulis surat kepada Rasulullah. Karena di pesantren itu ketika pesantren kilat maka pelajarannya difokuskan untuk sejarah hidupnya Nabi. Jadi anak-anak itu dikenalkan kepada Nabi Muhammad, diajak mempersibuk diri mereka untuk mengamalkan sunnahnya Nabi. Yang di rumah nggak kenal sholat duha, di situ diajak sholat duha. Yang di rumah nggak kenal qobliyah, ba'diyah, maka di pesantren kilat itu selain diajarkan tentang sosok Nabi Muhammad, diajak anak-anak itu untuk memperbanyak melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad. Di malam terakhir, di keesokan hari mereka mau pulang, si Ustadz ini merintahkan kepada para santri-santrinya, ayo kalian kan sudah di sini selama sekian hari, otomatis kan karena kita sibuk ngikutin sunnahnya Nabi, baca sejarah hidupnya Nabi, pasti kalian cinta sama Nabi Muhammad. Ayo pada tulis surat untuk Nabi Muhammad. Jadi anak-anak itu diminta sama Ustadz tadi untuk mengungkapkan rasa cintanya, rasa kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Itu sekedar sarana. Jadi disuruh nulis surat tujuannya apa? Supaya mengungkapkan isi hatinya kepada Rasulullah. Ngasah cinta lah. Maka anak-anak itu menulis surat sama Nabi. Selesai nulis surat kemudian dicantolkan di balon, diterbangkan. Nah, namanya anak-anak lah. Yang penting Ustadz itu tujuannya apa? Ngajak anak-anak itu meluapkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Maka dicatat dari suratnya di balon, diterbangkan. Ada salah satu balon yang nyantol di dekat rumahnya si Ustadz. Ketika diterbangkan dia kena sesuatu, nyantol nggak terbang. Maka diambil sama Ustadz itu. Dia penasaran. Ini kira-kira anak-anak kecil ini pada tulis surat apa sih sama Rasulullah? Apa ada yang minta mainan? Namanya anak-anak. Apa minta sesuatu? Maka kemudian dibuka sama si Ustadz tadi. Ketika dibuka dia kaget yang luar biasa. Karena surat yang dibuka oleh Ustadz tadi, surat dari anak kecil. Dia tulis, ya Rasulullah, selama beberapa malam ketika saya di sini, setiap malam alhamdulillah saya bisa mimpi berjumpa dengan Anda. Anak kecil. Karena sibuk tiap hari ngamalin sunnahnya Nabi, tiap hari yang didengar Nabi Muhammad. Dia nulis, ya Rasulullah, alhamdulillah selama beberapa malam saya di pondok pesantren ini, di pesantren kilat ini, saya tiap malam atau beberapa malam saya mimpi berjumpa denganmu. Dan besok saya sudah keluar dari pesantren ini. Besok saya kembali ke rumah. Apakah besok di rumah saya masih bisa mimpi berjumpa denganmu ya Rasulullah? Kaget Ustaz ini. Melihat anak masih kecil, sudah dianugerahkan oleh Allah, anugerah yang besar. Bisa apa? Bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendidikan. Jadi apa yang didengar itu bisa mencetak seseorang untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting juga bagi kita mendidik anak-anak kita mulai dari kecil. Kenal nabinya, cinta sama nabinya, supaya apa? Anak kita berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Ghazali juga menyebutkan wala raiba annal asbab al-mahabbah, tidak diragukan lagi yang menjadi penyebab seseorang itu cinta itu karena ada keindahan, ya, atau karena ada kesempurnaan. Kita itu nggak bisa mencintai sesuatu karena keburukannya, kan tidak. Kita itu cinta sama sesuatu karena keindahan yang kita lihat atau kesempurnaan pada seseorang atau pada sesuatu yang kita cintai. Dan terkadang seseorang itu bisa dicintai hanya karena satu kebaikan. Ada satu kebaikan pada diri seseorang, orang itu bisa dicintai. Kadang ada orang yang rendah hati, dia dicintai karena rendah hati. Ada orang yang dicintai karena dermawan. Ada orang yang dicintai karena apa? Akhlaknya yang baik. Ada orang dicintai karena lembut hatinya. Ada orang dicintai karena satu sifat mulia saja. Jadi karena satu sifat baik saja terkadang bisa menjadikan seseorang itu dicintai. Lah bagaimana dengan seseorang yang seluruh sifat baik ada dalam dirinya? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kau nggak bisa mencintai orang kecuali orang itu tampan, Nabi Muhammad itu paling tampannya manusia. Sayyidina Jabir bin Samrah itu meriwayatkan, saya pernah datang majelisnya Nabi Muhammad di Lailatul Idhiyan, di malam bulan purnama. Datang terlambat, nggak masuk di masjidnya Nabi, duduk di luar masjid. Dan dia menceritakan saat itu Nabi Muhammad wa alaihi hullatul hamra. Nabi Muhammad saat itu pakai pakaiannya itu kainnya warnanya merah, pakai baju berwarna merah, jubah berwarna merah. Di malam bulan purnama, kata Sayyidina Jabir bin Samrah, dan saat itu saya ngelihat ke arah bulan, saya ngelihat bulan purnama dan saya lihat wajahnya Nabi, saya ngelihat bulan purnama, saya lihat wajah Nabi. Bagiku, kata beliau, demi Allah, bagi saya Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Para sahabat Nabi itu kalau ditanya Nabi Muhammad seperti apa? Seperti rembulan. Nabi Muhammad seperti apa? Gadiyata'atil qamar.
Nabi Muhammad itu seperti apa? Idza ra'aitahu, kalau kau melihat wajahnya Nabi Muhammad, ka'anna syamsu thali'ah, seperti terbitnya matahari. Semuanya menyifatkan Nabi Muhammad dengan keindahan. Kita nggak bisa cinta sama orang kecuali orang itu tampan. Nabi Muhammad paling tampannya manusia. Kita nggak bisa cinta sama seseorang kecuali itu orang itu rendah hati. Nabi Muhammad paling rendah hatinya manusia. Beliau ditawarin oleh Allah jadi nabi dan sekaligus raja. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih jadi nabi dan hamba. Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya di tanah di bawah. Duduk sama ashabus sufah, orang-orang miskin yang nggak punya tempat tinggal, yang tinggal di emperan masjidnya Nabi Muhammad. Makan bersama mereka. Sampai terkadang ada tamu datang. Dan Nabi Muhammad duduk di kerumunan yang sama bersama dengan para sahabat. Pakaiannya sama. Nggak terus ada yang membedakan. Nggak duduk di kursi seperti seorang penguasa. Sampai yang datang itu karena belum kenal sama Nabi Muhammad bertanya, siapa di antara kalian yang Rasulullah? Kenapa pakaiannya sama? Duduknya di tempat yang sama. Kau nggak bisa cinta sama orang kecuali rendah hati. Nabi Muhammad paling rendah hatinya manusia. Kau nggak bisa cinta kecuali sama orang yang dermawan. Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Ada orang yang disedekahi sama Nabi Muhammad kambing banyaknya sebanyak apa? Wadi. Satu lembah penuh dengan kambing diberikan itu semua kepada seseorang, kepada Rasulullah SAW. Disedekahkan di jalan Allah. Kalau bersedekah nggak takut sama kemiskinan. Kau nggak bisa cinta sama orang kecuali lembut. Nabi Muhammad paling lembutnya manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi nggak diutus kecuali bawa rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Cinta kepada hayawan, cinta kepada manusia dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai ketika diusir oleh penduduk Taif, malaikat datang mau menghancurkan penduduk Taif. Nabi nggak mau. Nabi berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang didoakan sama Nabi generasi atau cucunya siapa? Cucunya orang-orang yang saat itu mukulin Nabi, ngusir Nabi, melukai Nabi Muhammad. Malaikat datang menawarkan mau menghancurkan mereka. Nabi Muhammad mendoakan. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap keluar dari tulang sulbi mereka nanti generasi-generasi yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi. Dan semua keindahan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya sarana untuk mencintai Nabi itu Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mendekat saja. Kita nggak bisa mencintai seseorang kecuali orang itu sempurna. Nabi Muhammad paling sempurnanya manusia, paling indahnya manusia. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Fisiknya paling indah, perangainya, akhlaknya paling sempurna. Sehingga akhlaknya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi penting bagi kita untuk mendalami, mempelajari sejarah hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak hal. Yang tadi pertama karena kita diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua karena kita diperintahkan berjalan di jalannya Nabi Muhammad atau mengikuti jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua, anak, saudara dan lain sebagainya. Maka itu semua dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Perjuangan. Harus banyak-banyak kita merenung. Kalau kita masih mencintai sesuatu melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada diri kita. Di hari kiamat itu nanti yang kita cari siapa? Misal kita masih lebih cinta harta kepada Nabi Muhammad. Apakah di hari kiamat itu kita akan mencari harta kita? Apakah harta kita itu bisa menyelamatkan kita? Kalau kita lebih mencintai pasangan hidup kita melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tanyakan apakah nanti di hari kiamat ketika kita dibangkitkan yang kita cari pasangan hidup kita, apakah pasangan hidup kita itu bisa menyelamatkan kita? Kalau kita sadar betul di hari kiamat yang kita cari Nabi Muhammad, maka nggak ada yang layak dari manusia yang kita cintai melebihi daripada kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Syekh Abdul Ba'id Al-Khatani beliau menjelaskan dalam hadisnya Nabi Muhammad, Nabi memerintahkan kita tidak beriman salah seorang daripada kalian, yang artinya tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sampai kalian itu bisa mencintai aku melebihi daripada kedua orang tua, melebihi daripada anak-anak, melebihi daripada seluruh manusia. Kenapa ada spesifik orang tua, anak, terus yang terakhir seluruh manusia? Kenapa nggak cukup disebutkan seluruh manusia saja? Toh orang tua termasuk dari manusia, toh anak juga termasuk daripada manusia. Beliau menjelaskan karena cinta itu penerapannya beda-beda. Kita nggak sempurna imannya sampai kita bisa mencintai Nabi melebihi daripada cinta kita kepada kedua orang tua. Cintanya seorang anak kepada kedua orang tua itu cinta yang apa? Cinta yang penuh penghormatan. Anak itu menghormati orang tuanya. Anak itu memuliakan orang tuanya. Anak itu rela mati buat orang tuanya.
Anak itu rela berkorban untuk orang tuanya. Anak itu memuliakan orang tuanya. Berarti kita dituntut untuk apa? Memuliakan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad. Rela berkorban untuk Nabi Muhammad melebihi daripada cinta kita kepada kedua orang tua. Ketika kau hormat sama orang tua, kau taat sama orang tua, kau dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada orang tuamu. Cinta yang penuh dengan pengagungan, cinta yang penuh dengan penghormatan, cinta yang penuh dengan ketaatan. Kemudian nggak sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada anak-anaknya. Nah, cinta kepada orang tua beda sama cinta sama anak. Cinta sama orang tua itu cinta dengan penuh penghormatan, cinta dengan penuh kasih sayang, penghormatan dan lain sebagainya. Dan cinta kepada anak, cinta afifiyah, cinta hanun. Jadi orang tua yang cinta sama anaknya itu rasanya berbeda. Orang tua itu kalau cinta sama anak, dia pergi keluar kota, baru 1 hari sudah rindu ingin pulang, ingin ketemu sama anaknya. Nah, kita diperintahkan mencintai Nabi melebihi daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Cinta yang penuh dengan kerinduan, cinta yang penuh dengan kasih sayang. Kalau kita nggak ketemu anak 1 hari rindu, kalau kita nggak ingat sama Nabi Muhammad 1 hari rindu nggak kita. Sudah seharusnya kita bisa merindukan Nabi Muhammad melebihi daripada kerinduan kita kepada anak-anak kita. Dan seluruh manusia apapun jabatannya, apapun kedudukannya, kau harus mencintai Nabi besar Muhammad SAW melebihi daripada kecintaanmu kepada manusia. Dan manusia nanti kalau sudah kenal cinta, kalau sudah cinta mengikuti. Dan salah satu bukti seseorang itu yang cinta, banyak-banyak ingat kekasihnya, banyak-banyak nyebut kekasihnya. Dan sarana juga untuk mencintai Nabi Muhammad, apa caranya? Bersolawat. Jadi lisan itu kalau banyak ngucap solawat sama Nabi Muhammad SAW, jadikan orang yang sering nyebut namanya Nabi, sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Belum lagi setiap salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad dibalas oleh Allah dengan 10 salawat, dengan 10 rahmat. Kita dapat 1 rahmat dari Allah itu sudah istimewa. Apalagi kalau dapat 10 rahmat. Apalagi kalau dapat 100 rahmat. Apalagi kalau dapat 1000 rahmat. Belum lagi setiap salam yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, beliau menjawab salam setiap umatnya. Nah, istimewa kalau salam kita dijawab. Caranya bagaimana kita nggak perlu tahu. Ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang kita bukan dimensi kita atau bukan pengetahuan kita. Yang terpenting setiap salam yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad dijawab oleh Nabi Muhammad. Dan salam itu doa. Ketika kita mengucap salam sama Nabi, dibalas salam juga sama Nabi Muhammad, kita sudah didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung bagi seseorang yang dia melewatkan hari-harinya dengan sholawat kepada Nabi, karena saat itu dia sedang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan Nabi Muhammad dapat manfaat dari sholawat kita. Bukan berarti kalau kita sholawat terus kita nganggap Nabi Muhammad derajatnya tambah tinggi. Enggak, Nabi Muhammad nggak butuh sama sholawat kita karena beliau sudah dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Dan itu senantiasa. Justru yang dapat manfaat dari bersolawat siapa? Kita yang dapat manfaat dari setiap sholawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di malam-malam khusus seperti malam Jumat dan hari Jumat, kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Maka kita jangan lewatkan di waktu-waktu itu. Aksiru, karena ada perintah dari Nabi Muhammad, perbanyaklah. Maka kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain, kita juga perbanyak sholawat kepada Nabi supaya kita senantiasa dihujani rahmat oleh Allah dan salam-salam kita dibalas oleh Nabi Muhammad SAW, dan supaya sholawat yang kita baca ini menjadikan kita kelak di hari kiamat posisinya, derajatnya, duduknya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat-sholawat yang kita baca diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat-sholawat yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa lebih kenal sama Nabi, bisa lebih cinta sama Nabi Muhammad, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taufik oleh Allah Taala sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bisa mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, dan bisa membenci dan tidak suka dengan apa yang tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita sedikit menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum.